Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Sultan Aminuddin, guru SD Negeri Ambusari 01, Kabupaten Tegal, calon guru penggerak Angkatan 8, akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1.A.8. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, mendampingi, mengantar anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat sesuai dengan trilogi pemikirannya adalah jadi teladan saat di depan atau ing ngarsa sung tulodo, menjadi pelopor saat di tengah-tengah atau ing madyo mangun karso, dan menjadi pendorong atau pengarah saat di belakang atau tut puri handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Yang pertama, kodrat anak merdeka. Secara lahir adalah bebas dan secara batin adalah mandiri. Yang kedua, kodrat anak adalah bermain. Bermain adalah salah satu pembelajaran di sekolah. Dengan bermain akan menciptakan cipta, rasa, dan karsa atau budi, serta perilaku atau pekerti. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Seorang pendidik seyogianya menghamba pada anak, yaitu memuliakan anak yang menitik beratkannya sebagai prioritas utama yang harus dilayani dalam proses pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, bukan tabula rasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar. Tujuan pendidikan adalah menebalkan garis yang masih samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Tebalkan anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural. Yang keenam, pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidik bagaikan petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Yang saya percaya dari murid sebelum saya mempelajari modul ini adalah: 1. Murid harus didikte dalam proses pembelajaran agar sukses. Yang kedua, murid menjadi pintar atau tidak tergantung hanya pada gurunya. Yang ketiga, murid tidak dilibatkan sebagai sentral proses pembelajaran. Dan yang keempat, murid adalah kertas putih yang bebas, bisa diwarnai tergantung selera pendidik. Setelah saya mempelajari modul ini, ada perubahan pada pemikiran dan perilaku saya. Yang pertama, guru hanyalah penuntun, pemrakarsa, pengarah, teladan bagi siswa yang mengantarkan ke tujuan sesuai kodratnya. 2. Murid memiliki kodrat merdeka dan bermain.
Hal tersebut tidak boleh direnggut agar kekuatan kodrat mereka dapat muncul. Yang ketiga, pembelajaran harus berpihak pada murid, karena menjadi pendidik harus menghamba pada murid, artinya memuliakan dengan pelayanan yang prima. Yang keempat, siswa memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang memiliki isi tetapi masih samar. Kita sebagai pendidik bertugas menebalkan garis yang samar agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka dalam kelas saya akan menerapkan perihal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pendidik, menjadi penuntun, artinya teladan atau contoh berperilaku yang baik. Sebagai pemrakarsa atau pencetus ide-ide budi pekerti atau keputusan yang positif. Dan sebagai pendorong atau pemberi semangat, motivator bagi murid menuju cita-cita agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, memperhatikan potensi murid, karena mereka memiliki kodrat alam dan zaman yang harus dikembangkan. Salah satunya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi serta penelusuran minat dan bakat murid. Yang ketiga, melibatkan peran serta siswa dalam penentuan kebijakan proses pembelajaran. Contohnya, membuat peraturan atau kesepakatan menciptakan budaya positif serta proses pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan murid. Demikian presentasi modul 1.1 dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.